Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Mohon izin Pak dosen, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari bidang ilmu kalam sebagaimana pertanyaan yang telah disampaikan untuk bisa menceritakan kondisi sosial politik Baghdad pada masa Imam Al-Ghazali. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa Imam Al-Ghazali hidup di bawah 3 khalifah, yaitu Al-Qaim bi Amrillah, Al-Muqtadi, dan Al-Mustazir. Pada masa Al-Mustazir, ia pernah menulis kitab yang berjudul Fadaih Al-Batiniyah wa Fadail Al-Mustaziriyah, kebobrokan aliran Batiniyah dan keutamaan Khalifah Al-Mustazir. Kitab tersebut ditulis sebagai pembelaan intelektualnya terhadap Khalifah Al-Mustazir yang dianggap kurang legitimate oleh kalangan Syiah karena usianya baru 17 tahun. Para penguasa politik ini terutama setelah era Sultan Muazzam. Setelah era Sultan Muazzam, Tughril Bek membawa paham keagamaan untuk fikih mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, sedangkan urusan kalam mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari. Selama periode Tughril Bek terjadi persekusi terhadap ulama Syafi'i dan Asy'ari. Al-Zuwaini sebagai guru Imam Al-Ghazali harus mengungsi dari Nisapur. Mazhab Syafi'i dan Asy'ari berkembang setelah Sultan Muazzam yang dipegang oleh Alf Arslan. Yang kedua, pemikiran ekstrim pada zaman Imam Al-Ghazali dianggap sebagai penyelamat ilmu agama Islam pada zamannya. Karyanya membantu menghidupkan kembali semangat keagamaan dalam masyarakat Muslim dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip agama. Pemikiran Imam Al-Ghazali juga memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan filsafat Islam dan mendefinisikan jalur bagi pemikir Muslim di masa yang akan datang. Beliau berhasil menggabungkan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam, memperkaya pemahaman keilmuan dalam dunia Islam. Yang ketiga, kenapa Nizam Al-Mulk mendirikan Universitas Nizamiyah? Dan kenapa Imam Al-Ghazali sampai ada di sana? Tentunya Universitas Nizamiyah adalah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 1065 hingga 1067 oleh Nizam Al-Mulk atau disebut juga Wazir Seljuk. Pada mulanya universitas ini hanya ada di Baghdad. Universitas Nizamiyah diakui negara dan menjadi tempat pendidikan termasyhur ketika itu. Di antara pengajarnya ada yang bernama Imam Al-Ghazali. Yang keempat, secara umum, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh rujukan utama dalam bidang tasawuf aswaja. Nah, disinilah saya akan menjelaskan sedikit peran Imam Al-Ghazali sebagai seorang teolog pasca Imam Asy'ari. Imam Al-Ghazali juga berperan penting dalam mengembangkan teologi Asy'ariyah, sebuah aliran dalam teologi Islam yang berusaha mendamaikan akal dengan wahyu. Teologi ini menekankan bahwa akal manusia harus tunduk pada kehendak Tuhan, namun tetap memberikan ruang bagi pemikiran rasional dalam memahami wahyu. Pemikirannya tentang teologi ini telah membentuk pondasi bagi banyak pemikir Muslim setelahnya. Bahkan pengaruh Imam Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada dunia Islam. Karyanya tentang etika, spiritualitas juga mempengaruhi pemikir Barat. Terutama selama abad pertengahan, beberapa karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan bagi pemikir Eropa dalam upaya mereka memahami Islam dan filsafat. Yang terakhir, Universitas Al-Azhar didirikan juga pada periode ini. Tentunya milik siapa dan untuk tujuan apa? Kenapa sekarang menjadi ikon lembaga pendidikan terbesar milik Sunni? Perlu kita ketahui, Universitas Al-Azhar didirikan oleh dinasti Fatimiyah
Mulanya cikal bakal universitas tersebut berawal dari lembaga informal tanpa ada persyaratan maupun masuk dan gelar resmi. Pelajar di sana akan mempelajari hukum Islam, Al-Quran, dan berbagai ilmu termasuk teologi, bahasa Arab, logika, tata bahasa, dan cara menghitung fas bulan. Sama seperti lembaga Islam tertua sebelumnya. Kompleks pendidikan Al-Azhar dimulai dari masjid. Pada masa dinasti Fatimiyah, Masjid Al-Azhar didirikan sebagai masjid pertama di Kairo. Masjid dan pesantren, cikal bakal lembaga pendidikan tertua di dunia, tak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah. Masjid tersebut dibangun sebagai pusat ilmu pengetahuan dengan berbagai cendekiawan turut serta dalam aktivitas di Masjid Al-Azhar dan sekitarnya untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat dan logika. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan yang Pak dosen persoalkan. Tentunya mohon maaf atas segala jawabannya, pasti yang saya sampaikan banyak kekurangannya maupun kekhilafannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.